Gadis ini bernama Simi, badannya yang gendut itu adalah niatnya untuk mengunjungi Bibi Claudia. Karena Bibi Claudia seorang penulis penata gizi, khususnya untuk menurunkan berat badan. Setiba di rumah Bibi, Simi tidak disambut, keadaan rumah sunyi. Beberapa saat, Bibi Claudia muncul agak terkejut, dia pikir Simi tiba nanti malam. Simi minta maaf karena datang lebih awal, lalu bibinya tidak persoalkan dan memeluk Simi karena mereka udah lama tidak bertemu. Claudia membawa koper Simi ke lantai atas, katanya, mereka udah lama pindah tapi renovasi rumah belum juga selesai karena suami barunya begitu santai. Jadi Simi tidur di kamar Philip, Simi pun tidak keberatan. Claudia menanyakan alasan ponakannya berlibur ke rumahnya. Simi mengatakan ia belum pernah melihat bibi Claudia sejak bercerai dari paman Max. Claudia tersenyum senang. Dia mengangkat koper Simi yang berat padahal Simi hanya menginap 4 hari saja. Simi ngeles kalau ia akan menginap sampai Senin Paskah. Claudia keberatan, Jumat, Simi harus kembali sesuai kesepakatan dengan ibunya Simi. Simi mengeluh, apa masalahnya kalau ia lama menginap di rumah itu? Ya tidak masalah kata Claudia, hanya saja bagi Claudia perayaan Paskah adalah perayaan pribadi keluarganya. Lalu Simi nelpon ibunya, ia akan kembali hari Jumat. Tidak masalah kata ibunya, bagaimana soal diet itu? Simi masih segan untuk mengutarakan pada bibi Claudia. Ibu Simi mengeluh, udah dibilangi oleh ibunya itu bukan ide yang bagus tapi Simi berkeras hati. Malamnya, mereka berkumpul ketika makan malam, Stephen, suami baru bibinya dan sepupunya Philip yang terlihat pendiam. Simi heran, Claudia dan Stephen tidak makan. Alasannya karena sedang berpuasa menjelang malam Paskah. Sebelum tidur, Simi memperhatikan badannya yang bengkak itu. Kemudian datang Philip, dia mengelap badannya. Philip mengatakan mungkin Simi terangsang olehnya karena Simi melihat badan Philip, tentu aja Simi terheran dengan ucapan Philip. Sebelum tidur, Claudia selalu periksa ponsel Philip dan mengatakan aku cinta kamu pada Philip. Pagi Selasa, Simi berlari-lari kecil cari keringat. Ia melihat tumpukan kayu tinggi, seperti akan dibuat api unggun. Simi menemukan tas, di dalamnya ada snack. Simi kembali ke kamar, melihat Claudia sedang menyusun pakaiannya. Simi keberatan, karena ia bisa melakukannya sendiri. Nah, Claudia menemukan buku yang ditulis olehnya. Claudia pun langsung menebak kalau Simi mengunjunginya supaya dirinya membantu Simi menurunkan badan. Namun, saat ini Claudia tidak bisa, karena prosesnya lumayan panjang. Claudia hanya bisa mengarahkan ke cara yang benar. Ketika itu Simi merasa kecewa. Terlihat dari jendela, Claudia dan Stephen sedang berantem dan gelisah. Claudia menanyakan Philip pada Simi, namun Simi tidak melihatnya. Claudia mengatakan Philip hilang. Dia udah cari kemana-mana. Simi menyarankan untuk mencari ke kayu api unggun. Syukurnya, Philip ditemukan berkat Simi. Sebagai balasan, Claudia mau membantu Simi menurunkan berat badan. Simi senang atas kesepakatan itu. Claudia menyuruh Simi nginap sampai hari Minggu supaya ada banyak waktu. Di meja makan, Simi tidak dibolehkan makan sampai hari Minggu, guna untuk mendetok badan Simi. Hanya boleh minum air aja. Setelah Claudia mengukur ketebalan lemak di perut Simi, bahwa, bibinya itu akan membantu Simi jika Simi berusaha keras menjalani treatment yang Claudia lakukan. Jika tidak, Claudia akan berhenti. Simi tentu tidak menolak kesempatan emas itu. Simi akan tidur, ada bangkai tikus di bantalnya. Claudia segera mengambil bangkai itu. Simi menuduh Philip yang melakukan itu dan Philip hanya mengacungkan jari tengahnya. Karena itu, Simi tidur di ruang tamu. Ketika turun berpapasan dengan Stephen, pria itu menanyakan soal diet yang dijalani Simi. Stephen bilang, tidak perlu menurunkan berat badan, diet itu sakit. Simi yang seperti ini udah cantik. Simi tak menanggapi ucapan Stephen, karena Simi ingin kurus. Philip tampak semangat pagi ini, meminta 1 porsi lagi untuk sarapannya. Simi hanya bisa menelan air ludah melihat Philip makan enak. Tengah duduk di luar, Claudia memanggil Simi. Bibinya menemukan bungkusan cemilan di tas Simi. Claudia sangat marah, Simi udah melanggar kesepakatan. Simi membantah ia tidak pernah memakan, cemilan itu pernah ia lihat, Simi mengatakan itu ulah Philip. Lalu bibinya mengatakan, kalau tidak serius, Claudia akan berhenti dan segera pulang. Simi gak mau pulang, tetap ingin menjalani dietnya, Claudia memberi kesempatan pada Simi, hal ini tidak boleh terulang lagi. Simi melihat Claudia sedang mengompres dingin di dekat mata Philip, apa yang terjadi pada Philip pikir Simi. Ada lebam di mata Philip, Simi menanyakan pada sepupunya. Dengan cepat Claudia menjawab, bahwa anaknya itu terjatuh. Philip diam tertunduk. Claudia mencatat berat badan selama Simi berpuasa. Dengan rasa segan Simi mengatakan, mungkin Philip nggak jatuh. Simi bersangka Stephen melakukan kekerasan pada Philip. Claudia menyangkal, Stephen sangat sayang dengan putranya.
Claudia memberikan kalung, katanya, kalung ini akan memberikan kekuatan. Jika si Imi lapar dan memegang kalung itu makanya si Imi diberi kekuatan menahan lapar. Claudia meyakinkan si Imi, bahwa ponakannya mampu menjalani diet ini. Pagi yang cerah, Stephen akan pergi berburu kelinci. Claudia minta Philip ikut dengan suaminya, wajah Philip terlihat tidak senang. Claudia membujuk Philip supaya ikut, tapi Philipnya gak mau. Anaknya itu gak mau berduaan dengan Stephen, namun Claudia mengatakan ini hari pria sejati. Melihat Philip yang enggan pergi, si Imi meminta ikut pergi juga bersama mereka. Di tengah padang rumput, Stephen menembak kelinci. Dor, kelinci itu terkapar. Stephen cepat menyuruh Philip menggorok leher kelinci, Philip gemetaran, nggak sanggup. Stephen marah, karena Philip harus mengakhiri penderitaan hewan itu. Philip tidak punya nyali untuk membunuh kelinci tadi. Si Imi kasihan melihat Philip kena marah dan tidak tahan pula dengan kelinci malang itu. Si Imi segera memotong tenggorokan kelinci. Si Imi menatap Philip, tapi Philip marah dan merasa harga dirinya jatuh. Stephen mengatakan, tidak ada yang bisa dibanggakan dari anak tirinya itu. Menguliti kelinci untuk menu makan malam. Si Imi masuk kamar, Philip kesal, mengatai si Imi gendut menyuruh si Imi pergi. Si Imi merasa bersalah, tapi ia hanya ingin menolong, kalau si Imi berada di posisi Philip, ia juga akan kabur seperti yang Philip lakukan. Dengan amarah, Philip bilang, dia diperlakukan kayak sampah oleh Stephen, tapi dia gak akan kabur karena Stephen, Philip sering kabur karena ibunya. Si Imi tentu menanyakan ada hal apa. Philip bersangka, ibunya itu akan menyakitinya, sesuatu yang mengerikan. Perkataan Philip membuat si Imi berpikir, sepupunya gila. Setiap Philip menemukan teman baru di sekolah, Philip harus pindah sekolah dan sekarang ibunya sengaja tinggal di tempat terpencil, karena ibunya psikopat. Lagi-lagi si Imi gak percaya dengan omongan Philip. Philip bilang, si Imi tidak bisa merasakan keanehan di diri ibunya karena bibinya membantu si Imi untuk kurus, lalu si Imi keluar tidak tahan mendengar perkataan Philip yang aneh. Si Imi termenung, memikirkan perkataan Philip, ia menanyakan hal itu pada bibinya. Claudia menjadi sedih, Philip sakit katanya, memiliki kepribadian ganda, curiga berlebihan dan merasa teraniaya, terpaksa pindah sekolah berkali-kali, sering kabur dari rumah, Claudia gak tahu mau berbuat apa lagi, karena Philip udah berobat pada beberapa dokter tapi belum ada perubahan. Kesedihan Claudia, membuat si Imi ikut merasakan kegalauan bibinya. Seperti biasa, sebelum tidur Claudia memeriksa ponsel Philip dan mengatakan kalau dia sayang pada Philip. Setelah ibunya keluar, Philip mengatakan kalau ibunya membenci dirinya, bagi si Imi, sikap bibinya bukanlah membenci Philip. Kalau saja Claudia mengancam Philip, dia akan menikam ibunya, begitu ucapan Philip sambil mengeluarkan pisau lipatnya. Si Imi mengatakan Philip jangan berbuat gila, Philip mendekati pisaunya pada si Imi, bahwa si Imi telah bekerja sama dengan Claudia, Philip menanyakan apa yang telah dikatakan Claudia pada si Imi, dengan gugup si Imi bersumpah, bibi Claudia tidak mengatakan apa-apa. Pagi Jumat, si Imi melihat Claudia berjongkok, memecahkan beberapa telur dalam galian, si Imi jadi kepo. Setelah Claudia pergi, si Imi mengorek tanah galian itu, tanah itu basah oleh telur-telur, ada bungkusan hitam, terdapat boneka voodoo dan foto Philip. Si Imi nelpon ibunya, menceritakan apa yang dia lihat, ibunya mengatakan, Claudia memang tertutup orangnya, kalau si Imi tidak nyaman di sana, ibunya akan menjemput si Imi. Tiba-tiba Claudia datang, si Imi segera menyudahi obrolan, Claudia curiga, si Imi terdengar bicara serius, si Imi mengatakan sedang bicara dengan ibunya, hanya menanyakan kabar. Kemudian si Imi kehilangan ponselnya, dia menanyakan pada bibinya, kalau saja bibinya melihat ponsel itu, bibinya menyarankan si Imi untuk mencarinya lagi di kamar karena tadi dia melihat si Imi masih memegang ponsel. Si Imi menjawab dengan kebingungan, karena ponsel itu bisa lenyap entah kemana. Si Imi mencari-cari ponsel itu, hingga dia masuk ke kamar Claudia, memeriksa laci-laci dan dia membuka lemari, menemukan sebuah buku berkulit hitam tebal. Si Imi melihat lembar demi lembar, terdapat beberapa gambar aneh dan menyeramkan, di mana dalam gambar itu sekelompok manusia memakan manusia, si Imi gemetaran dan menjatuhkan buku tersebut. Sore itu, si Imi menanyai Philip, apakah Philip akan kabur lagi. Philip terheran. Si Imi ingin ikut kabur kalau Philip berencana kabur, Philip marah, seperti biasa dia mengacungkan jari tengahnya, dia bilang, si Imi udah mengadukan obrolan mereka kemarin pada ibunya, sulit bagi Philip untuk mempercayai si Imi. Mungkin sekarang dia tidak akan bisa lolos lagi. Claudia menghidangkan kelinci panggang, potongan pertama dia berikan pada Philip dan memeluk putranya. Si Imi melihat tingkah bibinya merasa ngeri tapi dia harus berperilaku seperti biasanya, dan si Imi juga ingin membatalkan niatnya untuk menurunkan berat badan, dia udah nggak kuat menahan lapar. Claudia minta si Imi untuk bertahan lebih keras, si Imi bantah kalau dia harus makan sesuatu. Claudia tidak mengizinkan si Imi makan, raut wajahnya tidak senang. Philip menyodorkan piringnya kepada si Imi. Hal ini membuat Claudia marah, menyuruh Philip mengambil piring, suasana jadi horor, si Imi menolak tawaran Philip, ia takut Philip dapat masalah karena dirinya.
Philip tidak kuat menahan, dia mengatakan supaya ibunya menyudahi aturan bodoh itu. Philip mengatakan buku yang ditulis Claudia tidak laku karena isinya hanya omong kosong. Claudia menggeram sembari menyuruh Philip mengambil piring itu kembali. Tapi Philip tidak menuruti perintah ibunya. Stephen juga meminta Philip menuruti perkataan Claudia, namun Philip pada pendiriannya. Claudia berdiri dan menggampar Philip. Lalu Stephen memberikan serbet pada Claudia, wanita itu mengelap darah Philip yang menempel pada cincinnya, bagaimana Stephen tahu kalau setelah menamparkan akan menyisakan darah di jari. Ini menunjukkan kalau Claudia sering menamparkan Philip sampai berdarah. Si Imi menyaksikan kekerasan yang dilakukan bibinya, ia baru menyadarinya, Claudia itu temperamen. Penyakit Philip kumat kata Claudia, Philip mencoba manipulasi pikiran si Imi untuk berhenti diet. Perbuatan itu membuat Claudia sakit hati. Si Imi nggak banyak omong, ia hanya mengiyakan saja perkataan Claudia. Besok semua akan baik-baik saja antara dia dan Philip. Saat hari Paskah, mereka akan menyatu dan si Imi menjadi bagian dari keluarga ini ucap Claudia. Ketika Stephen dan Claudia lengah, si Imi diam-diam mengambil kunci di kamar mereka. Si Imi kembali ke kamar Philip, melihat Claudia seperti biasa, periksa ponsel, memeluk mengatakan kalau dia sayang pada Philip. Semudah itu bagi Claudia, padahal wajah Philip sering ditonjok. Claudia pergi dengan hati senang. Si Imi melihatkan pada Philip kunci yang dia dapatkan. Si Imi meyakinkan, dia berada di pihak Philip untuk melarikan diri. Philip melihat jam, kereta ke Wina berangkat pukul 7:55. Butuh waktu 90 menit berjalan kaki, Philip putuskan mereka akan pergi jam 6 aja. Si Imi menyetujui. Paginya, si Imi terbangun jam 8 lewat dan Philip tidak ada. Si Imi keluar, melihat gembok pagar kayu di lantai. Sebenarnya, kalau si Imi ingin lari, bisa saja ketika itu. Hanya saja si Imi gak habis pikir, Philip pergi tanpa dirinya. Si Imi termenung beberapa saat memikirkan Philip yang tidak bisa dipercaya. Si Imi kecewa akan sikap Philip, bertambah kesal lagi karena perkataan Stephen yang mengatakan Philip telah berada di Wina dengan ayah kandungnya. Saat di luar, si Imi meminta tolong pada Stephen untuk mengantar si Imi pulang ke Wina, dengan alasan dia merindukan ibunya. Stephen berharap si Imi bisa menginap sampai Paskah, apa boleh buat katanya dan menyuruh si Imi mengemas pakaian. Ketika si Imi mengemas pakaian, rupanya ada ponsel si Imi yang hilang. Si Imi agak heran, ponselnya itu kembali dengan sendirinya. Si Imi mengirim pesan ke Philip, soal dia yang ditinggalkan. Lalu Philip membalas, dengan foto jari tengahnya dan mengatai si Imi si gendut sialan. Si Imi merasakan seperti dia sendirian di situ, meskipun dari awal Philip berkata kasar padanya, namun si Imi kehilangan sesuatu. Lalu si Imi menanyakan Philip pada Claudia, apa Claudia kesepian tidak ada Philip. Dengan raut sedih Claudia mengatakan, dirinya sedih. Mungkin lebih baik begini, dia menyesali sikapnya kemarin pada Philip. Seorang ibu tidak harus melakukan hal seperti itu. Claudia juga minta maaf soal si Imi membatalkan niat untuk diet, seharusnya dia mengerti bahwa si Imi punya batasan tapi Claudia memaksakan, sikap Claudia penuh penyesalan itu menggugah hati si Imi. Dan ketika Stephen menanyakan soal keberangkatan ke Wina, si Imi pun mengurungkan niatnya. Stephen meyakinkan sekali lagi, dia akan mengantarkan si Imi ke kota. Jika si Imi tetap tinggal, dia akan terlibat hukum Paskah. Dia tidak percaya akan hukum-hukum itu tapi ini sangat penting bagi Claudia. Jika hal itu penting bagi Claudia maka akan penting juga bagi Stephen. Diharapkan si Imi bersungguh-sungguh di hari Paskah itu. Si Imi mengerti dan dia tidak bercanda. Malam Paskah yang dinantikan, ketiga orang ini makan malam di luar rumah dikelilingi obor-obor. Sebelum makan, Claudia berucap panjang, yang intinya, dia sangat bersyukur atas makanan ini. Untuk mereka yang tidak bersama saat ini, tapi akan selalu jadi bagian dari mereka. Kira-kira seperti itu yang dikatakan Claudia, kemudian mereka menyantap makan tengah malam. Daging itu enak, si Imi memakan dengan lahap, apalagi dia udah gak makan berhari-hari. Usai makan, Claudia mengucapkan terima kasih karena si Imi ikut dalam Paskah ini. Stephen akan mengantar si Imi pulang ke Wina besok sore. Claudia menawarkan si Imi untuk menginap lebih lama, namun si Imi menolak karena akan masuk sekolah. Si Imi gak bisa tidur, padahal udah jam 4 dini hari. Dia memikirkan Philip, dia duduk, dan terlihat olehnya pisau lipat milik Philip di pojokan lantai. Seingat si Imi, pisau ini selalu Philip pegang bahkan ketika akan tidur, gak mungkin Philip lupa bawa pisau itu. Si Imi mengirim pesan, si Imi melihat lagi gambar yang Philip kirim dan diperbesar. Di pojokan atas gambar ada kampak. Sepintas si Imi mengingat pernah dia melihat peralatan semacam itu ketika Stephen mengupas kulit kelinci. Si Imi berjalan pelan menuju ruangan itu. Pintu ruangan digembok, si Imi memukul gembok dengan batu. Dan si Imi masuk, berbisik pelan memanggil Philip. Semakin si Imi melangkah, semakin jantungnya berdetak keras ketika melihat kampak berlumur cairan merah, dari balik rak-rak si Imi melihat wajah Philip.
Dia mendekat, semakin jelas olehnya, tubuh Philip udah nggak utuh lagi. Sebagian tubuhnya tidak ada, si ini terduduk lemas, daging yang dia makan tadi adalah badannya Philip. Si ini nangis, begitu menyesalnya dia akan apa yang terjadi pada Philip meskipun mereka adalah saudara sepupu yang tidak akrab. Saat si ini tertunduk menangis, Stephen memeluk si ini sembari mengatakan, karena si ini ingin tetap tinggal inilah yang terjadi, kita telah memakan Philip. Besok, dia akan menghubungi polisi, mengatakan Philip kabur lagi. Dan Stephen akan mengantar si ini pulang. Jangan memikirkan ini lagi, menenangkan hati si ini, mengajak si ini keluar dari ruangan itu dan melanjutkan tidur. Si ini berpikir, tidak mungkin mereka akan memulangkan dirinya begitu aja, pastilah dirinya adalah korban selanjutnya. Si ini memegang liontin kalung. Keberaniannya muncul, si ini mengatai Stephen bajingan dan menancapkan pisau lipat ke perut Stephen berkali-kali. Si ini berlari kecil, Claudia melihat Stephen berdarah, dia mengejar si ini. Dengan kekuatan amarah, si ini mendorong Claudia sampai jatuh. Si ini kesusahan berlari, dia tertungkap ke tanah, tampak cahaya dan suara Claudia yang memanggilnya. Si ini berdiri dengan susah payah, Claudia dan Stephen mengejar dengan mobil. Si ini berlari ke tumpukan kayu unggun. Melihat ada selimut Philip ketika kabur waktu itu. Claudia mendekati kayu itu, melihat si ini bersembunyi di dalam selimut. Jangan takut si ini, ucap Claudia. Yang dilakukan semalam itu sangat indah, Philip akan selalu berada dalam tubuh kita dan hidup bersama kita selamanya. Apakah si ini sudah merasakan Philip di tubuhnya? Tanya Claudia, tapi si ini hanya diam. Claudia sangat mempercayai si ini, menjadikan si ini muridnya, berbagi hal terpenting tapi kenapa si ini tidak mengerti, begitu tutur Claudia dengan santai sambil menyiram bensin ke kayu itu. Memanggil si ini untuk keluar. Claudia yang menunduk memanggil si ini di celah-celah kayu. Si ini muncul lalu menyiram Claudia dengan bensin, si ini melempar lampu dan menyambar badan Claudia. Wanita gila itu tersungkur dan terbakar. Claudia menjerit-jerit, tidak ada yang menolongnya. Sama seperti Philip yang tidak berdaya dibunuh oleh dua manusia gak waras. Si ini mendekati mobil, di situ Stephen terduduk kehabisan darah. Si ini pun terduduk, dia masih tidak percaya dengan semua yang nyata ini. Stephen memberikan senapan pada si ini, entah apa artinya, silahkan penonton mengartikannya sendiri. Oke, film ini berakhir, sampai bertemu di film aneh selanjutnya.